Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok hancur karena politik disalahkan. Lamun gubernur nyebutkan pesantren hancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blongon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna, lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di nabi bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Pada pertengahan Juni 2025, lini masa media sosial mendadak ramai oleh sebuah potongan video ceramah dari Garut. Dalam rekaman berdurasi sekitar 2 menit itu, tampak seorang ulama, Kiai Haji Aceng Mujib, berbicara lantang dengan gaya khasnya. Ia menyebut-nyebut nama politisi Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dengan nada yang dianggap sebagian pendengar sebagai ejekan atau hinaan. Potongan video ini segera menyebar luas, menimbulkan kehebohan yang sulit dibendung. Rekaman tersebut pertama kali diunggah oleh akun pribadi seorang jamaah yang hadir dalam acara pengajian. Tidak lama kemudian, berbagai portal berita lokal maupun akun-akun besar di platform digital turut membagikan ulang. Dari situ, video beredar cepat tanpa bisa dikendalikan. Dalam hitungan jam, ribuan komentar berdatangan, memperdebatkan maksud sebenarnya dari ucapan sang kiai. Publik yang hanya menyaksikan potongan pendek itu terbelah dalam dua kubu. Sebagian besar menilai ucapan Kiai Aceng tidak pantas, karena seolah-olah melecehkan seorang tokoh publik yang dihormati. Namun, ada juga yang menilai bahwa video itu belum tentu menunjukkan konteks sebenarnya dari ceramah yang lebih panjang. Perdebatan pun semakin meluas, tidak hanya di dunia maya, tetapi juga di forum-forum diskusi masyarakat. Media arus utama mulai menyorot fenomena ini. Beberapa wartawan langsung mencoba menghubungi pihak pesantren yang diasuh oleh Kiai Aceng untuk meminta konfirmasi. Namun pada awalnya, pihak pesantren masih menutup diri, memilih diam sambil menunggu suasana mereda. Hal ini justru membuat rasa penasaran publik semakin besar, dan spekulasi pun bermunculan. Seiring dengan semakin masifnya perbincangan, isu ini tidak lagi dianggap sebagai sekadar persoalan pribadi. Banyak pihak melihatnya sebagai persoalan yang menyangkut hubungan antara tokoh agama dan tokoh politik. Momen ini menjadi awal mula sebuah polemik besar yang menyita perhatian masyarakat Jawa Barat, bahkan Indonesia. KH Aceng Mujib bukan sosok yang asing di Garut dan sekitarnya. Ia dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Fauzaniyah, sebuah lembaga pendidikan Islam yang cukup berpengaruh. Sejak lama, ia aktif berdakwah di berbagai forum, baik di dalam pesantren maupun di tengah masyarakat umum. Gaya ceramahnya yang belak-belakan kerap membuat suasana hidup, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan kontroversi. Bagi para santri dan jamaah setianya, Kiai Aceng adalah figur karismatik. Ia dipandang sebagai guru yang tidak hanya menyampaikan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan nilai kehidupan sehari-hari dengan bahasa yang lugas. Banyak yang menilai bahwa cara bicaranya keras, namun penuh ketulusan. Keberaniannya dalam menyampaikan kritik membuatnya semakin dihormati di lingkungannya. Namun, gaya tersebut tidak selalu diterima secara positif oleh semua kalangan. Ketika ceramahnya direkam lalu dipotong tanpa konteks lengkap, kesan yang muncul bisa berbeda jauh dari maksud sebenarnya. Begitu pula dalam kasus yang menyinggung Kang Deddy Mulyadi ini. Apa yang bagi sebagian santri dianggap sebagai bentuk kritik biasa, bagi publik luas justru dipersepsikan sebagai hinaan. Sejarah panjang perannya di dunia pesantren memperlihatkan bahwa Kiai Aceng bukan ulama sembarangan. Ia lahir dan tumbuh di lingkungan tradisi keagamaan yang kuat, sehingga wajar jika pandangan-pandangannya kadang keras terhadap isu moral dan politik. Hal ini menjadi latar belakang penting dalam memahami pernyataannya. Dengan reputasi yang sudah terbentuk lama, nama Kiai Aceng Mujib akhirnya terangkat ke panggung nasional, meski tidak dalam situasi yang diinginkan. Sosok yang sebelumnya hanya dikenal di lingkup pesantren dan masyarakat lokal, kini tiba-tiba menjadi bahan perbincangan nasional akibat satu potongan video yang viral. Di sisi lain, nama yang disinggung dalam ceramah tersebut bukanlah sosok sembarangan. Kang Deddy Mulyadi dikenal luas sebagai politisi Jawa Barat yang karirnya menanjak sejak menjabat Bupati Purwakarta, hingga kini duduk di kursi pemerintahan provinsi. Ia dikenal sebagai figur yang memadukan gaya kepemimpinan modern dengan nilai-nilai kearifan lokal Sunda. Deddy Mulyadi sering tampil dengan citra membumi. Ia akrab dengan masyarakat kecil, tidak segan turun langsung ke pasar, desa,
atau sawah untuk berinteraksi dengan warga. Gaya ini membuatnya dicintai oleh sebagian masyarakat, meski juga tidak lepas dari kritik politik. Nama besarnya membuat setiap pernyataan yang berkaitan dengannya selalu mendapat sorotan publik. Selama ini, Dedi kerap menjadi bahan pembicaraan karena sikap politiknya yang unik. Ia dikenal dekat dengan budaya Sunda, sering tampil dengan pakaian tradisional, dan mempromosikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan. Hal ini membentuk citra dirinya sebagai pemimpin yang dekat dengan akar budaya dan masyarakat. Ketika namanya muncul dalam ceramah Kiai Aceng, publik langsung mengaitkannya dengan rekam jejak politiknya. Banyak yang merasa bahwa pernyataan sang Kiai terlalu jauh, karena menyerang pribadi tokoh yang dianggap berjasa dan berpengaruh di Jawa Barat. Namun, ada juga yang menilai bahwa Dedi sebagai figur publik memang wajar menjadi objek kritik, termasuk dari kalangan ulama. Dengan reputasi politik yang sudah terbangun, kontroversi ini tidak hanya menyangkut persoalan individu. Ia melebar menjadi isu yang lebih luas, yakni hubungan antara dunia politik dan dunia pesantren. Kedua figur ini seakan ditempatkan pada posisi berseberangan dalam panggung opini publik. Video yang beredar di media sosial hanyalah potongan dari ceramah yang lebih panjang. Rekaman itu menampilkan Kiai Aceng berbicara dengan intonasi tinggi, menyinggung soal politik dan kepemimpinan. Pada titik tertentu, ia menyebut nama Kang Deddy Mulyadi dengan kalimat yang kemudian dipahami publik sebagai hinaan. Namun, tidak terlihat bagaimana bagian awal dan akhir dari pernyataannya. Potongan tersebut menjadi bahan bakar utama bagi munculnya kontroversi. Dengan durasi yang singkat, publik tidak bisa memahami konteks utuh dari ceramah tersebut. Hal ini membuat persepsi berkembang liar, bahkan memunculkan berbagai asumsi dan tafsir berbeda. Potongan video menjadi semacam bom waktu yang meledak di jagat maya. Para pengguna media sosial bereaksi cepat. Mereka membagikan ulang video itu dengan berbagai komentar, sebagian bernada marah, sebagian lain mencoba menganalisis maksud sebenarnya. Tidak sedikit pula yang memelintir isi video menjadi bahan guyonan atau propaganda politik. Semua itu membuat isu semakin sulit dikendalikan. Fenomena video potongan ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, banyak tokoh agama maupun politik pernah mengalami hal serupa, di mana rekaman singkat mengubah persepsi publik terhadap maksud sebenarnya. Dalam kasus Kiai Aceng, hal ini diperparah oleh popularitas nama Dedi Mulyadi yang sudah dikenal luas, sehingga reaksi publik jauh lebih besar. Dengan cepat, media arus utama ikut mengangkat isu ini, memuat headline yang menarik perhatian pembaca. Judul-judul berita cenderung menekankan kata hina atau ejek, meskipun belum ada klarifikasi resmi dari kedua belah pihak. Dampaknya, opini publik semakin mengeras dan sulit diluruskan. Begitu video itu tersebar, reaksi netizen langsung membanjiri lini massa. Mayoritas komentar bernada marah, menilai Kiai Aceng telah melampaui batas etika seorang ulama. Banyak yang menuliskan kritik pedas, menyebut bahwa ceramah agama seharusnya menyejukkan, bukan justru menjadi sarana untuk merendahkan orang lain. Namun, tidak sedikit pula yang mencoba bersikap netral. Mereka mengingatkan bahwa video itu hanyalah potongan, sehingga tidak adil menilai isi ceramah tanpa melihat rekaman lengkapnya. Sebagian jamaah yang hadir dalam acara itu bahkan mengaku bahwa maksud Kiai Aceng sebenarnya adalah kritik umum, bukan hinaan personal. Perdebatan semakin panas karena netizen terbelah dalam dua kubu besar, Pro Dedi dan Pro Kiai. Kubu pertama menuntut agar Kiai Aceng meminta maaf secara terbuka. Sementara kubu kedua membela sang Kiai, menyebut bahwa yang salah adalah pihak yang memotong video tanpa konteks. Polemik pun merambah ke berbagai platform, dari Facebook, Instagram, hingga TikTok. Beberapa akun anonim bahkan memanfaatkan momen ini untuk menyebarkan provokasi. Mereka menambahkan narasi yang semakin memperkeruh suasana, seakan-akan terjadi permusuhan besar antara kalangan pesantren dan kalangan politik. Narasi semacam ini memperluas jangkauan isu, hingga tak hanya di Jawa Barat, tetapi juga ke berbagai daerah lain. Dengan kondisi yang semakin memanas, muncul kekhawatiran bahwa polemik ini bisa merusak hubungan antara tokoh agama dan tokoh politik. Banyak pihak menyerukan agar semua orang lebih berhati-hati dalam menanggapi isu, serta menunggu klarifikasi resmi dari kedua belah pihak. Meski begitu, perdebatan di jagat maya terus berlangsung tanpa henti. Kiai Haji Aceng Mujib akhirnya angkat bicara setelah potongan video ceramahnya ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud untuk menghina atau menjatuhkan nama Kang Deddy Mulyadi. Menurutnya, ceramah tersebut berfokus pada masalah moralitas pemimpin secara umum, bukan menyerang individu tertentu.
Namun, sayangnya publik hanya melihat potongan video pendek yang disebarkan tanpa konteks lengkap. Dalam klarifikasinya, Kiai Aceng menyampaikan bahwa dirinya adalah korban dari framing media sosial. Ia menilai ada pihak yang sengaja memotong isi tausiah untuk menimbulkan kontroversi. Hal ini tentu sangat merugikan, karena rekam jejaknya sebagai ulama yang konsisten menyampaikan dakwah berlandaskan ajaran Islam menjadi tercoreng. Kalau dipotong seenaknya, apapun bisa berubah makna, begitu ungkapnya dalam satu kesempatan. Lebih jauh, ia menjelaskan isi ceramah yang sebenarnya. Tema utamanya adalah pentingnya memilih pemimpin yang amanah, berakhlak baik, dan berpihak pada rakyat kecil. Nama Kang Deddy disebutnya hanya sebagai contoh figur publik yang kerap diperbincangkan masyarakat, bukan sebagai sasaran penghinaan. Ia merasa apa yang dikatakannya wajar dalam konteks diskusi sosial politik di pengajian. Namun, klarifikasi ini tidak serta-merta menghapus gelombang kritik. Sebagian netizen menganggap pembelaannya sekadar alibi, karena nada suaranya dalam video terkesan keras. Bagi mereka, ulama seharusnya memilih kata-kata yang lebih sejuk agar tidak menimbulkan kegaduhan. Meski begitu, ada pula pihak yang mendukung klarifikasi tersebut dengan alasan bahwa publik memang terlalu cepat bereaksi tanpa melihat konteks lengkap. Kondisi ini membuat Kiai Aceng berada di posisi dilematis. Ia harus meluruskan persepsi publik sekaligus menjaga nama baik pesantrennya. Langkah klarifikasi menjadi penting agar santri, jamaah, dan masyarakat sekitar tidak salah menilai. Ia pun menekankan bahwa dirinya tetap menghormati Kang Deddy Mulyadi sebagai tokoh politik Jawa Barat. Ceramah yang menjadi polemik itu disampaikan pada acara Munakasyah MA Pondok Pesantren Al-Fauzaniyah, lembaga pendidikan Islam yang dipimpin langsung oleh KH Aceng Mujib. Acara tersebut sejatinya merupakan forum internal pesantren untuk membekali para santri dengan pengetahuan agama sekaligus wawasan kebangsaan. Dalam forum itulah Kiai Aceng mengangkat tema kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam paparannya, ia menjelaskan kriteria seorang pemimpin yang ideal menurut ajaran agama. Pemimpin harus jujur, tidak korup, dekat dengan rakyat, dan berkomitmen pada nilai-nilai keadilan. Ia juga menyinggung kondisi politik di Indonesia yang menurutnya masih jauh dari cita-cita luhur tersebut. Nama Kang Deddy disebut dalam konteks perbandingan, karena kerap menjadi figur publik yang dibicarakan warga di Jawa Barat. Sayangnya, potongan video yang tersebar tidak memperlihatkan rangkaian logika utuh dari ceramah itu. Masyarakat hanya mendengar bagian ketika ia menyebut nama Kang Deddy dengan nada meninggi. Tanpa melihat konteks sebelumnya, publik mudah menyimpulkan bahwa ucapannya bernuansa hinaan. Padahal, menurut pengakuan Kiai Aceng, setelah bagian itu ia justru menekankan pentingnya menghormati pemimpin. Bagi jamaah yang hadir secara langsung di lokasi, isi ceramah itu sebenarnya masih dalam batas wajar. Mereka menganggap Kiai Aceng sedang memberikan kritik sosial yang keras namun tetap berlandaskan dalil. Akan tetapi, karena yang viral adalah versi singkat, penilaian publik berubah drastis. Inilah risiko besar di era media sosial, di mana potongan video bisa lebih kuat pengaruhnya dibandingkan kenyataan lapangan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan baru. Seberapa besar tanggung jawab penyebar konten dalam menjaga keutuhan informasi? Kiai Aceng merasa dikhianati oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sementara publik sudah terlanjur terbentuk opininya. Perdebatan soal etika bermedia sosial pun kembali mencuat sebagai dampak tak langsung dari kasus ini. Di tengah ramainya pemberitaan, publik menunggu bagaimana reaksi Kang Deddy Mulyadi. Sebagai tokoh politik yang sering menjadi sorotan, Kang Deddy dikenal memiliki gaya komunikasi yang khas, terbuka, dan dekat dengan masyarakat. Banyak orang penasaran apakah ia akan menanggapi secara keras atau memilih bersikap tenang menghadapi polemik tersebut. Hingga beberapa hari setelah video viral, Kang Deddy belum memberikan pernyataan resmi. Keheningan ini menimbulkan spekulasi di masyarakat. Ada yang menilai ia sengaja menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana, sementara yang lain menduga ia sedang menimbang langkah hukum. Sikap diamnya justru menjadi bahan pembicaraan baru di kalangan netizen. Di sisi lain, sebagian pendukungnya mendesak agar Kang Deddy mengambil sikap tegas. Mereka menilai ucapan Kiai Aceng tidak pantas dibiarkan, karena bisa mencederai martabat seorang tokoh publik. Namun ada pula kelompok masyarakat yang berharap Kang Deddy menunjukkan jiwa besar dengan memaafkan, sehingga polemik ini berakhir damai. Sebagai figur politik yang kerap mengusung nilai budaya Sunda dan kerukunan, Kang Deddy memiliki reputasi sebagai sosok pemaaf. Rekam jejaknya menunjukkan bahwa ia lebih sering memilih jalur dialog dibandingkan konflik terbuka. Oleh karena itu, banyak pihak percaya ia akan menanggapi kasus ini dengan kepala dingin, meski belum jelas dalam bentuk apa.
Sampai berita ini berkembang, belum ada kejelasan sikap resmi. Namun, apapun keputusan yang diambil Kang Deddy nanti, akan menjadi titik penting dalam penyelesaian polemik ini. Publik menanti apakah jalurnya akan damai, atau justru masuk ranah hukum sebagai presiden baru dalam relasi ulama dan tokoh politik. Kasus ini tidak hanya berhenti pada persoalan antara Kiai Aceng dan Kang Deddy. Lebih dari itu, ia membuka perdebatan luas tentang posisi ulama dalam politik. Apakah ulama seharusnya menjaga jarak dari dunia politik, atau justru wajib memberikan kritik keras demi perbaikan bangsa? Pertanyaan ini menjadi sorotan utama pasca viralnya ceramah tersebut. Sebagian pihak berpendapat bahwa ulama berhak berbicara apa adanya, termasuk mengkritik pemimpin. Ulama dianggap sebagai penjaga moral masyarakat, sehingga tugasnya memang mengingatkan jika ada penyimpangan. Namun, di era media sosial, kritik keras seringkali mudah dipersepsikan sebagai hinaan. Inilah tantangan besar yang kini dihadapi para penceramah. Di sisi lain, ada suara yang menuntut agar ulama lebih berhati-hati dalam memilih kata. Mereka menilai ucapan yang keras bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Bagi kelompok ini, dakwah seharusnya menyejukkan, bukan memprovokasi. Perbedaan pandangan inilah yang semakin memperuncing diskursus publik. Selain itu, fenomena potongan video kembali diperdebatkan. Media sosial memungkinkan pesan dipelintir dengan cepat. Banyak tokoh publik, baik ulama maupun politisi, sudah menjadi korban dari cuplikan singkat yang menghilangkan konteks. Kasus Kiai Aceng hanya salah satu dari banyak contoh betapa rentannya reputasi seseorang di era digital. Dengan demikian, polemik ini sesungguhnya bukan hanya konflik personal. Ia merefleksikan relasi rumit antara agama, politik, dan media sosial di Indonesia. Pertanyaan besar yang muncul adalah, bagaimana cara masyarakat menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat, etika dakwah, dan tanggung jawab bermedia? Kasus ceramah Kiai Aceng Mujib dan Kang Deddy Mulyadi akhirnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Ia menunjukkan bahwa satu potongan video singkat bisa memicu salah paham besar yang berimplikasi luas. Masyarakat diingatkan kembali untuk tidak mudah percaya pada cuplikan yang beredar tanpa mengecek konteks lengkapnya. Bagi para ulama, peristiwa ini menjadi peringatan agar lebih berhati-hati dalam berbicara di ruang publik. Meski niatnya baik, kata-kata bisa ditafsirkan berbeda, apalagi di era digital yang serba cepat. Kehati-hatian dalam memilih diksi dan menjaga intonasi bisa menjadi benteng agar pesan dakwah tidak disalahartikan. Untuk para tokoh politik, polemik ini juga relevan. Popularitas dan sorotan publik membuat nama mereka rentan dipakai sebagai contoh dalam berbagai forum. Menyikapinya dengan bijak, baik melalui klarifikasi maupun pendekatan dialogis, menjadi jalan tengah agar konflik tidak membesar. Di sisi masyarakat, kasus ini menuntut kedewasaan dalam bermedia sosial. Tidak semua yang viral mencerminkan kenyataan. Kemampuan memilah informasi, mengecek sumber, dan tidak mudah terpancing emosi menjadi kunci agar tidak ikut memperkeruh suasana. Akhirnya, polemik ini bisa dipandang sebagai cermin perjalanan demokrasi Indonesia. Kebebasan berbicara adalah hak, namun harus dijalankan dengan tanggung jawab. Etika komunikasi, penghormatan pada tokoh, serta bijak dalam menyebarkan informasi harus berjalan beriringan. Dari sinilah diharapkan masyarakat belajar agar peristiwa serupa tidak terus berulang.